Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Kurniawan. Saya berasal dari kelompok 1, yang dimana kelompok 1 itu beranggotakan saya sendiri yang bernama Willy Kurniawan, kemudian ada Cindy Patricia Seragi, dan selanjutnya ada Angelina Riatul Uyuni, dan yang terakhir itu ada Berta Angelina. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas mengenai pengobatan terhadap hasil uji normalitas data. Yang pertama, di sini saya telah menyediakan data yang akan kita nanti uji normalitasnya. Baiklah, untuk yang pertama kita akan memindahkan data dari Excel ke SPS. Pertama kita copy terlebih dahulu datanya sampai bawah. Kemudian kita masuk ke SPSS-nya. Kemudian kita paste di sini di data view. Kemudian kita pergi ke variable view dan di sini kita ganti dengan X1, yang ini X2, selanjutnya X3, selanjutnya X4, kemudian X5, dan yang terakhir itu Y. Kemudian kita pergi lagi ke data view, kemudian kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa data yang kita uji ini tidak normal. Pertama kita klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik linear. Kemudian kita pindahkan X1 sampai X5 ke dalam independence. Dan kita pindahkan variable Y ke dependent. Kemudian kita klik statistik. Kita centang deskriptif sama collinearity diagnostic, kemudian centang Durbin of Watson, dan klik continue. Kita klik plots, kemudian kita pindahkan spread ke X dan spreadsheet ke Y. Kemudian kita centang histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik save, kemudian kita centang unstandarized, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita kembali lagi ke tampilan SPSS sebelumnya, dan kita akan melakukan uji non-parametric. Klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian klik legasi dialog, dan pilih one sample column number of zero. Standardize ke test variable list, kemudian klik OK. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil dari tes one sample volume over of Smirnov, nilai asumsi total sebesar 0,002, yang dimana 0,002 itu lebih kecil daripada 0,05, yang menandakan bahwa data yang kita uji ini tidak normal. Nah, di sini kita akan melakukan pengobatan hasil dari uji normalitas. Pertama kita kembali lagi ke tampilan SPSS sebelumnya. Yang kita lakukan ya ini yang pertama klik transform, kemudian klik compute variable. Dalam target variable kita klik sqrt dengan huruf besar. Kemudian tik underscore, kemudian tik X1, kemudian di numeric expression kita ketik sqrt lagi menggunakan huruf kecil, kemudian buka kurung, kemudian kita klik X1, kemudian klik pindahkan, kemudian kita tutup kurung, dan kita klik OK. Nah, kita kembali lagi ke tampilan SPSS yang sebelumnya, lakukan hal yang sama seperti pada variabel X1. Kita ganti jadi X2, kemudian kita ini ganti lagi jadi X2, kemudian klik OK, dan kembali lagi kita ganti lagi ke X3, kemudian klik OK. Kita lakukan sampai nanti variabel Y
menjadi X4, kemudian klik OK. Itu kita kembali lagi ke sini, klik transform, klik complete variable. Dalam target variable kita gantikan jadi X5, di numeric expression kita gantikan jadi X5, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan mengubah Y. Klik complete variable, kemudian kita ganti target variabelnya menjadi Y. Kemudian ini kita ganti menjadi Y. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita akan melakukan uji normalitas lagi ya teman-teman. Kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear, dan kita di sini kita klik reset. Kemudian kita pindahkan sqrt x1 sampai x5 ke dalam independent, kemudian sqrty kita pindahkan ke dependent. Kita klik set, kemudian kita centang unstandardized dan klik continue, dan kita klik OK. Nah, yang terakhir kita lakukan uji non-parametric. Klik analyze, non-parametric test, regresi dialog, kemudian one-time local Smirnoff test. Kita pindahkan terlebih dahulu unstandardized tadi, dan kita pilih unstandardized yang paling bawah, pindahkan, dan kita klik OK. Nah, di sini untuk hasil dari pengujian normalitas data yang tadi menunjukkan hasil sebesar 0,200, yang dimana 0,200 itu lebih besar daripada 0,005, yang menandakan bahwa pengobatan atau pengujian dari Kolmogorov Smirnov yang tadi atau normalitas yang tadi berhasil ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Patricia Saragi dengan NIM 432200101998 dari jurusan S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara pengobatan pada uji heteroskedastisitas. Nah, untuk datanya sendiri sudah saya masukkan ke dalam tabel SPSS sebagai berikut. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan cara menganalisisnya. Klik Analyze, kemudian Regression, Linear. Masukkan variabelnya. Variabel Y ke depend, variabel X1, X2, X3 masukkan ke independent. Klik Save, centang pada bagian ini, Continue, OK. Maka akan muncul residual 1. Nilai residual 1 ini akan kita olah menggunakan transform complete variable. Kemudian kita klik ABS, lalu klik ini ABS, lalu masukkan variabel Y-nya. Klik OK. Setelah itu akan muncul data ABS seperti pada gambar berikut. Nah, setelah ini kita akan melakukan regresi variabel independen ke variabel X1, X2, X3 dengan cara klik Analyze, kemudian Regression, Linear. Nah, jangan lupa di reset dulu ya teman-teman. Setelah di reset, maka masukkan ABS ke depend dan X1, X2, X3 ke independent. Lalu klik OK. Maka akan muncul data sebagai berikut. Dari sini kita dapat melihat suatu tabel koefisien ini. Kita harus memperhatikan yang ini. Dan kita harus mengingat bahwa pada uji heteroskedastisitas, apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan apabila nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05,
maka ada gejala terjadi heteroskedastisitas. Nah, apa itu nilai signifikan? Nilai signifikan adalah nilai yang ini, signifikan. Nah, lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 0,05 ya teman-teman. Nah, ada ketiga variabel ini berada di bawah 0,05 atau tidak? Ya, berada di bawah 0,05. Maka dari situ kita melihat bahwa ada gejala terjadinya heteroskedastisitas. Nah, untuk itu kita harus mengobati data-data yang kita punya. Salah satu cara mengobatinya adalah dengan mentransformasikan data dengan logaritma natural atau sering disebut dengan ln. Dan variabel yang ditransformasikan adalah variabel dependent atau y. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, di bagian ini jangan lupa di reset terlebih dahulu. Setelah di reset, masukkan ln underscore y, kemudian arimetrik, dan kita klik ln. Nah, untuk ln yang ini kita masukkan yang variabel y, kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul nilai ln seperti berikut. Nah, setelah ini muncul, maka kita harus melakukan transformasi lagi. Variabel residual 2, kita harus tapi menghasilkan residual 2. Bagaimana cara menghasilkan residual 2? Sama seperti melakukan pada residual 1. Klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Setelah itu, jangan lupa reset. Setelah kita reset, kita masukkan nilai lny ke depend, kemudian x1, x2, dan x3 ke independent. Setelah itu kita klik save, jangan lupa di checklist ya teman-teman, lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah ini kita dapatkan data residual 2. Setelah mendapatkan nilai residual 2 ini, variabel residual 2 akan ditransformasikan dalam bentuk absolute residual dengan cara klik transform, compute variable, kemudian jangan lupa reset, kemudian klik ABS residual. Setelah itu klik arimetrik, lalu kita klik ABS. Nah, setelah kita klik ABS ini, jangan lupa masukkan yang ini, yang residual 2. Setelah itu kita OK kan. Nah, dengan begini maka akan muncul data baru lagi nih teman-teman. Setelah itu kita meregresikan ketiga variabel x1, x2, dan x3 dengan variabel ABS residual ini. Nah, kita melakukan tindakan ini untuk mengetahui apakah setelah kita lakukan pengobatan tadi masih ada data yang salah, masih ada data yang perlu diperbaiki. Nah, caranya adalah dengan mengklik analyze, kita mengklik regression lalu linear, kita klik reset jangan lupa, lalu ABS residual kita masukkan ke depend, lalu nilai independennya x1, x2, x3 kita masukkan ke independent, lalu kita OK kan. Maka akan muncul lagi tabel sebagai berikut. Nah, perlu diingatkan lagi bahwa pada uji heteroskedastisitas apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas lagi. Kita lihat nih nilai signifikannya. Nilai signifikannya sudah berada di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa setelah kita melakukan penyembuhan, pengobatan terhadap data, maka data akan menjadi normal. Data menjadi normal dalam pengertian datanya sudah berada di atas 0,05. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azamina Ratoyani, mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi, kelas Statistika Bisnis A401 dengan NIM 4322001026 akan membuat video pembahasan uji klasik tentang pengobatan data terhadap hasil uji data multikolinialitas. Di sini saya sudah memiliki data yang akan diuji menggunakan aplikasi SPSS. Langkah awal untuk menguji data multikolinialitasnya adalah masukkan data yang ada di aplikasi Excel ini ke aplikasi SPSS. Copy data-data ini. Kemudian paste ke dalam kolom-kolom di sini. Setelah seperti ini, klik variabel view, kemudian ganti nama di kolom ini menjadi X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Kemudian klik lagi data view. Di sini sudah terubah. Setelah seperti ini, klik analyze untuk mengujinya. Lalu klik regression, kemudian linear. Lalu masukkan variabel Y ini ke dalam kolom dependent dan masukkan variabel X1 sampai X5 ini ke kolom independence. Kemudian klik statistik, lalu centang kolom covariance matrix ini dan juga collinearity diagnostiknya. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Nah, hasilnya di sini adalah nilai toleransinya dari variabel X4 masih lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF-nya masih lebih besar dari 10. Lalu untuk mengobati data tersebut, caranya adalah dengan mengeliminasi variabel X4 di sini. Untuk mengeliminasi variabel tersebut, kita harus kembali lagi ke data SPSS yang di awal tadi. Lalu klik analyze, kemudian klik regression dan linear. Nah, di sini keluarkan variabel X4, lalu klik statistik lagi. Nah, pastikan kolom-kolom yang dicentang sudah sesuai dengan yang di awal tadi. Kalau sudah sesuai, klik continue, lalu klik OK. Nah, sini data-datanya sudah terlihat. Ini bisa dilihat bahwa nilai tolerance dari X1 sampai X5 sudah lebih besar dari 0,10. Kemudian nilai dari VIF dari X1 sampai X5 juga lebih kecil dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa asumsi uji multikolinialitas dari data tersebut sudah terpenuhi. Sekian video pembahasan uji klasik tentang pengobatan data terhadap hasil uji data multikolinialitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Angelina, mahasiswa Universitas Mercubuana, jurusan Ekonomi dan Bisnis, kelas Statistik 401, dengan NIM 432200101047, akan membuat video tentang pembahasan uji klasik pengobatan data terhadap hasil uji data autokorelasi. Di sini saya sudah memiliki data yang akan diuji menggunakan aplikasi SPSS. Langkah awal untuk menguji data autokorelasi adalah memasukkan data yang ada di Excel ini ke aplikasi SPSS. Copy datanya. Lalu ke aplikasi SPSS. Lalu ke variabel view-nya, name-nya diganti X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Lalu kembali ke data view. Klik analyze, lalu regression, lalu linear. Y-nya kita pindahkan ke dependent.
X1 sampai X5-nya kita pindahkan ke independen. Lalu klik statistik, pilih collinearity diagnosis, lalu covariance matrix, dan jangan lupa Darwin-Watson-nya. Lalu klik continue, pilih save, centang bagian residual unstandardized, lalu klik continue, lalu OK. Pada bagian model summary Darwin-Watson senilai 1,506, di mana saya memiliki 31 sampel dan 5 variabel independen, di mana dari tabel DU senilai 1,8252, sedangkan nilai Darwin-Watson kurang dari nilai DU pada tabel. Maka dapat disimpulkan data ini terjadi autokorelasi. Langkah yang ditempuh adalah klik transform, pilih compute variable. Di target variable ini kita klik leg underscore trace. Di function groupnya kita pilih all, lalu kita cari X1. Lalu masukkan unstandardized ke dalam numeric expression. Lalu klik OK. Lalu kita pilih lagi analyze, lalu regression, lalu linear. Pindahkan unstandardized-nya ke dependent, sedangkan regress-nya ke dependent. Lalu klik statistik, pastikan di sini sudah tercentang Darwin-Watson. Lalu continue, lalu OK. Kita lihat pada bagian koefisien, bisa kita lihat dari bagian koefisien nilai leg residual yaitu 0,247 yang akan menjadi acuan. Selanjutnya kita klik transform, pilih compute variable. Di target variabelnya kita ganti leg rest-nya dengan X1. Numeric expression-nya kita ganti dengan X1 dikurang kurang 0,247 dikali, kita klik leg satunya, lalu masukkan X1 nya dan jangan lupa tutup kurung, klik OK. Lalu kita lanjutkan yang sama untuk variabel X2 sampai Y nya. Lalu klik analyze, pilih regression, pilih linear, masukkan leg Y nya ke dependent, dan
X1 dan sampai X5 ke independen. Lalu ke statistik, jangan lupa Darwin-Watsonnya sudah dicentang. Lalu oke. Bisa kita lihat pada bagian model summary Darwin-Watsonnya senilai 1,881 yang mana sudah lebih besar daripada nilai DU pada tabel yaitu 1,8252. Maka bisa kita simpulkan pengobatan data tidak lolos uji autokorelasi ini berhasil. Sekian dari pembahasan uji klasik tentang pengobatan data terhadap hasil uji data autokorelasi. Terima kasih.